kalau kita membaca ajaran Buddha, kita membaca banyak sutta, nah Buddha sendiri selalu menganjurkan kepada kita untuk secepatnya terbebas dari alam samsara begitu. Nah, jadi Buddha itu selalu memberikan satu wadah atau satu nasihat di mana jangan sampai kita itu terlahir di kehidupan berikutnya. Kalau menurut Bante sendiri, kita mungkin bisa melihat cerita mengenai bagaimana perjuangan Buddha Siddhartha Gautama untuk mencapai pencerahan. Nah, dimulai dari mana? Nah, cerita di dalam Theravada itu dimulai dari Petapa Sumedha. Nah, jadi di 4 Asankya dan 100.000 kapa yang lampau, itu ada seorang pemuda yang terlahir sangat kaya raya. Nah, di mana pihak dari keluarga ayah sangat kaya raya, pihak dari keluarga ibu juga sangat kaya raya. Nah, satu kali ketika orang tuanya meninggal, nah, kemudian si pemuda Sumedha ini, dia berpikir, orang tua saya meninggal. Kemudian pelayannya atau mungkin penjaga hartanya itu bilang kepada dia bahwa, oh Tuan Muda, ini harta dari keluarga ayah, ini harta dari keluarga ibu. Nah, ini harta dari leluhur-leluhur mereka, seperti itu. Nah, kemudian dia berpikir, oh harta sebanyak ini itu nggak ada yang dibawa oleh mereka, semuanya ditinggalkan begitu. Nah, dengan berpikir seperti itu muncul samvega, ketakutan dengan pengetahuan, di mana pada saat itu dia melihat bahaya dari samsara, alam samsara. Nah, pada saat itu dia berniat untuk melakukan nekama, yaitu melepas keduniawian, jadi petapa. Nah, karena pada saat itu belum muncul Buddha, nah dia menjadi seorang pabajita, ya, petapa di luar ajaran Buddha begitu. Nah, jadi dalam prosesnya dia kemudian dengan seperti orang yang membuang ludah dengan mudah dari mulutnya. Nah, begitupun juga si pemuda Sumedha ini, dia membuang hartanya dengan cara mengumumkan kepada penduduk kota, bagi siapa saja yang mau mengambil hartanya, silakan datang. Nah, jadi selama 7 hari ada orang yang bilang, saya minta ini, dia kasih, saya minta itu, dia kasih. Nah, selama 7 hari dia tunggu, nggak selesai-selesai pembagian hartanya. Akhirnya dia tinggalkan semua begitu. Maksudnya dalam arti belum pembagian itu selesai, dia sudah pergi keluar. Nah, jadi dia pergi ke satu hutan, ke hutan Himalaya seperti itu untuk menjadi seorang petapa. Nah, di sana dia mulai berlatih meditasi. Nah, kemudian mencapai pencapaian konsentrasi jana begitu. Nah, selain jana, dia juga memiliki abinya, kekuatan supernormal begitu. Nah, jadi ketika Buddha muncul, nah si petapa Sumedha ini dia tidak mengetahui Buddha muncul. Tapi sebenarnya ketika Buddha ini muncul, contohnya ketika Bodhisatta terlahir di rahim ibunya, nah terus kemudian ketika Bodhisatta dilahirkan, nah terus kemudian ketika Bodhisatta itu mencapai penerangan sempurna di bawah pohonnya. Nah, jadi pohon penerangan sempurna itu nggak hanya pohon Bodhi, jadi kadang ada juga pohon yang lain. Contohnya seperti nanti seperti yang Buddha ramalkan untuk Buddha Meteya. Jadi Buddha setelah Buddha Gautama ini, di mana pohon Bodhinya ini bukan pohon Bodhi seperti sekarang, tapi pohon pohon naga. Kalau dalam Indonesia itu pohon nagasari. Nah, itu jadi pohon penerangan sempurnanya Buddha Meteya. Nah, jadi fenomena-fenomena ketika Bodhisatta itu muncul di rahim ibunya, kemudian dilahirkan, kemudian mencapai pencerahan sempurna. Nah, ini selalu ada gempa bumi, selalu ada hal-hal istimewa yang terjadi. Contohnya
ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, nah orang yang buta itu bisa melihat. Begitu. Kemudian 31 alam itu bisa terlihat oleh mata begitu. Jadi orang itu bisa melihat neraka, bisa juga melihat alam Brahma. Begitupun juga sebaliknya. Makhluk neraka pun juga bisa melihat dewa, bisa melihat manusia, bisa melihat alam Brahma. Nah, itu fenomena-fenomena unik ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna. Nah, tapi fenomena-fenomena unik ini tidak disadari oleh si Petapa Sumedha. Kenapa? Alasannya adalah si Petapa Sumedha ini sedang berada dalam pencapaian jana. Begitu. Jadi dia nggak tahu ada Buddha Dipankara ini muncul. Nah, seperti itu. Nah, jadi satu kali ketika Buddha Dipankara ini sedang dalam satu perjalanan ke satu kota, dan kebetulan si Petapa Sumedha ini sedang mencari garam ya. Nah, jadi biasanya kalau petapa yang tinggal di hutan jauh, nah mereka walaupun petapa, mereka karena bukan biku, mereka mengumpulkan makanan sendiri. Nah, dengan cara kadang setelah dikumpulkan daun-daun atau makanan yang bisa dikumpulkan, nah kemudian mereka bisa menyimpannya begitu. Nah, begitu pun juga bumbu-bumbunya seperti garam begitu. Nah, jadi biasanya kalau kita melihat cerita Jataka, nah petapa-petapa dari gunung, dari Himalaya begitu, mereka itu akan biasa setahun sekali atau beberapa saat sekali itu mereka akan turun ke satu kota untuk mengumpulkan garam ini. Nah, jadi setelah tercukupi, nah mereka akan balik lagi ke tempat mereka berdiam gitu, di hutan yang sangat jauh sekali biasanya. Nah, jadi si Petapa Sumedha ini datang ke kota itu dengan terbang. Nah, jadi ketika dalam perjalanannya itu dia melihat penduduk kota yang sibuk sedang menyiapkan sesuatu. Nah, kemudian dia bertanya kepada penduduk sedang ngapain begitu. Nah, akhirnya si penduduk ini bilang bahwa oh, kita sedang menyambut kedatangan Buddha dan Sangha. Nah, ketika dia mendengarkan kata Buddha, itu muncul satu kebahagiaan begitu. Seperti Anathapindika. Nah, jadi ketika Anathapindika mendengar kata Buddha, dia itu muncul piti, muncul kegirangan dalam batinnya, atau kebahagiaan dalam batinnya itu yang meluap-meluap gitu. Nah, akhirnya si Petapa Sumedha ini dia bertekad untuk mendanakan sesuatu kepada Buddha dan Sangha. Nah, karena penduduk mengetahui bahwa si petapa ini sakti, nah jadi penduduk ini memberikan pekerjaan yang sangat sulit, bagian yang sangat sulit kepada si Petapa Sumedha ini. Di mana pada saat itu si Petapa Sumedha ini dia menggunakan kekuatan fisiknya begitu. Nah, jadi pada saat Buddha datang itu pekerjaannya belum selesai, tanahnya itu masih berlumpur. Nah, akhirnya dengan tekad untuk menjadi jembatan agar tubuh Buddha itu nggak kena lumpur. Nah, dia itu rebahan di lumpur untuk jadi jembatan begitu. Nah, itu dananya si Sumedha. Nah, jadi ketika dia melihat Buddha, nah kemudian dengan pengetahuan atau dengan konsentrasinya sendiri, nah dia juga sadar bahwa kalau Buddha memberikan dia satu dhamma, satu syair dhamma, mungkin sebelum satu syair itu dia akan jadi arahat. Nah, tapi dia lebih memilih untuk menjadi Sammasa Buddha. Nah, syarat untuk menjadi Sammasa Buddha salah satunya adalah orangnya itu punya mahakaruna. Mahakaruna itu atau yang kita sebut mahawelasasih. Jadi dia punya rasa belas kasih yang sangat besar kepada semua makhluk. Begitu. Dimana kalaupun dia mau pada saat itu juga dia bisa jadi arahat. Nah, kalau sudah jadi arahat, sudah sifat alamiah arahat begitu. Jadi setelah kehidupan tersebut, nah mereka itu sudah pergi ke nibbana. Nggak ada lagi kehidupan yang baru. Nah, tapi si Petapa Sumedha ini dia berpikir untuk banyak bisa menyelamatkan para makhluk begitu dari alam samsara. Nah, jadi makanya dia punya rasa belas kasih yang besar. Nah, punya rasa belas kasih yang besar ini bertekad untuk membebaskan banyak makhluk.
Nah, seiring berjalannya waktu, setelah mengumpulkan eh, parami, 10 parami di 4 asankya dan 100.000 kapa. Nah, jadi pada saat itu banyak tindakan-tindakan yang mungkin kita bisa bilang di luar yang normal begitu. Contohnya apa? Contohnya ketika dia pada saat itu terlahir jadi raja. Nah, si raja ini gemar dana. Jadi siapapun yang minta sesuatu dia akan kasih. Nah, satu kali ada yang minta, boleh nggak saya minta matanya? Nah, buat orang normal bisa nggak tuh ngasih mata? Ketika orang minta, boleh dong saya minta mata kamu? Nah, itu orang normal pasti jawabnya gimana caranya? Nah, seperti itu. Tapi bodhisatta tanpa keraguan itu dia kasih 1 bola matanya. Jadi dia suruh istana punya tabib seperti itu. Nah, suruh congkel matanya, kasih buat si orang yang mintanya. Nah, ketika dipasangkan ke orang yang mintanya, ngelihat matanya itu pas. Nah, akhirnya dengan niatnya sendiri dia kasih 1 lagi. Nah, seperti itu. Nah, 1 kali selain cerita itu juga bodhisatta terlahir, contohnya jadi kelinci. Nah, pada saat itu dia jadi kelinci. Nah, ada satu brahmana yang dia bilang dia tuh sedang kelaparan. Nah, pada saat itu si kelinci ini nggak punya makanan untuk dikasih ke si brahmana. Nah, tapi dia bertekad akan mendanakan dagingnya sendiri untuk dimakan buat si brahmana ini. Nah, buat orang normal ada nggak tuh orang yang minta makan karena dia nggak punya makanan, akhirnya dia bakar diri buat kasih dagingnya ke orang tersebut? Nggak ada ya. Tapi bodhisatta ini juga melakukan hal-hal tindakan yang seperti itu. Nah, jadi di banyak cerita perjuangan bodhisatta mengumpulkan 10 kesempurnaan ini itu yang tidak bisa kita bandingkan dengan orang biasa begitu. Nah, walaupun bodhisatta sudah mengumpulkan banyak parami, nah dengan paraminya tersebut akhirnya mendukung dia untuk menjadi di kehidupan terakhirnya menjadi sama sang Buddha yang tercerahkan sempurna begitu. Nah, walaupun dia sudah menjadi seorang sama sang Buddha yang memiliki sabanyutanyana, pengetahuan maha tahu. Ketika dia mau mengetahui segala sesuatu, nah apapun itu akan muncul ke dalam pengetahuannya. Kemudian walaupun Buddha sudah membabarkan Dhamma selama dimulai dari dia mencapai pencerahan sempurna sampai dia mencapai Mahaparinibbana. Nah, tapi berapa banyak manusia di bumi ini yang bisa merealisasi Dhamma, yang bisa bertemu ajaran Buddha? Berapa banyak? Semua orang. Padahal Buddha bisa terbang, bisa kemana saja, bahkan bisa bertraveling atau berjalan-jalan ke alam surga. Tapi berapa banyak makhluk yang bisa merealisasi Dhamma, yang bahkan bersentuhan dengan ajaran Buddha. Nah, di alam semesta ini nggak hanya satu alam semesta. Yang kita sebut alam semesta itu adalah 31 alam. Nah, di 31 alam ini juga sudah tidak terhitung banyaknya makhluk dari alam neraka sampai alam Brahma. Nah, itu hanya sebagian kecil yang mungkin bisa melihat Buddha, mendengarkan Dhamma dari Buddha. Hanya sebagian kecil. Nggak bisa Buddha itu juga menyelamatkan semua makhluk. Nah, karena Buddha sudah mencapai tingkat kesucian arhat, di mana sifat alamiahnya itu merupakan kehidupan terakhirnya. Nggak ada lagi kehidupan berikutnya. Nah, dalam definisi Buddha itu akan pergi ke Nibbana. Tapi Nibbana itu sendiri bukan alam ya. Jadi bukan alamnya para Buddha begitu. Nah, Nibbana itu hanya istilah begitu. Dimana nafsu-nafsu akan nafsu-nafsunya itu sudah hilang
di mana dia itu tidak memiliki keinginan untuk terlahir kembali. Nah, dia sudah memotong atau mengakhiri kekotoran batinnya, di mana dia tidak akan terlahir kembali. Seperti api yang padam, di mana biasanya kalau zaman dulu itu mereka pasang lilin itu kayak di satu wadah yang berisikan minyak dan ada sumbunya begitu. Terus kemudian ada apinya. Nah, ketika minyaknya habis, sumbunya juga habis terbakar, apinya kemana? Hah? Padam. Kita sebutnya padam. Nah, begitupun juga kehidupan terakhirnya arahat. Nah, seperti itu. Dia nggak akan kemana-mana lagi, nggak akan ke alam dewa, nggak akan ke alam manusia, nggak juga menunggu di alamnya para Buddha. Begitu. Nah, jadi nggak ada lagi tidak akan terlahir kembali. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, bagaimana makhluk-makhluk yang lainnya begitu loh, yang belum mengenal ajaran Buddha. Nah, belum sempat Buddha itu juga menolong para makhluk. Bahkan Buddha dengan kekuatannya, dengan abinyanya, yang bahkan makhluk Brahma pun juga nggak ada yang menyaingi kekuatannya Buddha. Yang kekuatannya itu nggak ada duanya. Maksudnya itu nggak bisa ada yang menandingi kekuatannya Buddha. Nah, itu pun juga Buddha nggak bisa menyelamatkan semua makhluk. Nah, jadi ini sudah sifat alamiahnya begitu. Makanya kalau kita membaca ajaran Buddha, kita membaca banyak sutta, nah Buddha sendiri selalu menganjurkan kepada kita untuk secepatnya terbebas dari alam samsara begitu. Nah, jadi Buddha itu selalu memberikan satu wadah atau satu nasihat di mana jangan sampai kita itu terlahir di kehidupan berikutnya. Nah, seperti secuil kotoran, walaupun hanya secuil, tapi sifatnya itu sangat menjijikan. Contohnya, secuilnya itu misalkan ada di sekitar kita begitu. Nah, kita itu selalu merasa batinnya itu jijik begitu. Nah, itu pun juga seperti analogi tersebut, Buddha itu mengandaikan kehidupan berikutnya. Nah, jadi Buddha itu selalu menasihati murid-muridnya untuk selalu cepat-cepat terbebas dari alam samsara begitu. Nah, ini juga nasihatnya Buddha.